Digunakannya vaksin palsu membuat orang tua korban resah bahkan ketika Kementerian Kesehatan sudah menjanjikan vaksinasi ulang. Mari kita simak pernyataan salah satu orang tua korban berikut ini. Untuk saat ini kalau saya menunggu dari pihak rumah sakit kan mungkin terlalu lama ya. Karena saya inginnya anak saya juga segera mendapat yang terbaik. Entah imunisasi ulang, tapi pasti akan imunisasi ulang. Cuma apa saja yang anak saya dapatkan dari rumah sakit ini yang ternyata palsu, itu saya ingin segera tahu, Mas, gitu. Jadi mungkin kayak yang kemarin kan statement dari rumah sakit bulan Juni sampai 2016 Juli ya. Kebetulan anak saya di 2016 Maret tanggal 31 itu DPT. Jadi mungkin kalau untuk saat ini lihat kronologisnya, walaupun belum ditelepon rumah sakit, mungkin itu salah satunya yang masuk ke tubuh anak saya adalah DPT yang palsu gitu. Iya, sering cepat sakit, terus agak lemas aja sih ya, maksudnya nggak begitu kuat karena saya tahu dia minumnya juga cukup baik, makan dan minum baik. Ya, ini salah satu yang jelas begitu kan. Dia sudah tahu bahwa rumah sakitnya menggunakan vaksin palsu. Tetapi kemudian apa saja gitu yang mau divaksin gitu? Apakah memang dia harus melakukan vaksinasi dasar lengkap ulang semuanya atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya ini sudah dibuat ada bukan studi ya, dari rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait dengan hal ini. Ada masalah umur, kemudian kapan pemberian vaksinasi ulang, itu sudah ada. Nanti mungkin kalau lebih jelasnya bisa ditelusuri, karena ini data ini kemarin kita berikan ke Satgas Imunisasi. Itu yang kaitannya dengan vaksinasi ulang. Tapi kami di Ikatan Dokter Indonesia bersama dengan Ikatan Dokter Anak kemarin kita punya komitmen sebenarnya bagaimana kita harus menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan hal ini. Tetapi tentunya yang perlu kita tekankan di sini ya, mudah-mudahan masyarakat masih percaya kepada para dokter Indonesia, karena jangan sampai kasus ini kemudian mengurangi rasa kepercayaan. Dan kami minta juga, karena sempat kemarin terjadi ada kekerasan, kepada kepolisian, tolong di dalam rumah sakit di mana teman-teman kami bertugas, dokter anak, itu sudah dijaga tuh, Dok. Sudah dijaga banyak aparat itu akhirnya. Supaya kita juga kemudian diberikan rasa aman, sehingga kita juga bisa memberikan penjelasan. Dan saya kira di dalam satu periode yang sekarang kita bisa masuk untuk kemudian kembali menjelaskan kepada masyarakat, memberikan sebuah bentuk satgas untuk pengaduan-pengaduan, sehingga akhirnya mereka dapat informasi yang benar. Oke, ada kalau tidak salah Satgas Vaksin Palsu itu sudah membuat posko, sudah membuat hotline. Walaupun sudah ada juga konsumen yang melapor ke KPAI, begitu kan, Mas Isman? Iya, saya kira memang persoalan ini tidak bisa kita anggap sepele hanya dengan membuat posko kemudian. Dan memang orang tua saya kira juga bebas untuk melakukan hal-hal lain yang karena ini demi anaknya, ya. Maka ketika dia melapor ke KPAI itu termasuk juga menuntut secara hukum? Termasuk menuntut secara hukum, saya kira begitu. Nah, karena kita ini kan terlalu berkonsentrasi kepada pelaku, tetapi saya kok tidak melihat apakah ada kelalaian di situ dari negara. Siapa lembaga yang bertugas mengawasi peredaran vaksin? Ya, karena memang waktu dilantik kepala Badan POM yang baru, dia bilang pengawasan akan kami tingkatkan. Itu secara tersirat ingin mengatakan bahwa ya vaksin palsu. Ini dalam konteks vaksin palsu kita tanya. Itu memang lemahnya pengawasan, begitu. Apakah Badan POM-nya yang lemah atau memang dilemahkan tadi seperti itu sehingga tidak punya kewenangan? Sehingga dari DPR mulai muncul upaya-upaya usulan-usulan untuk memperkuat Badan POM. Ya, jangan-jangan memang Badan POM-nya yang dilemahkan, tapi bisa juga dia lalai sebetulnya. Jadi begini ya, di Badan POM ya, saya juga udah mendalami tupoksi Badan POM ya. Di situ ada namanya formulir dinamika logistik obat ya. Itu banyak kosong, padahal itu harusnya per 3 bulan ada laporannya. Jadi misalkan produsen punya bahan baku 1 kilo ya, jadinya misalkan mungkin jadi 1000 kapsul ya. Dari 1000 kapsul ini didistributorkan kemana ya. Nanti ada laporan lagi dari distributor melapor lagi ke Badan POM ya, per 3 bulan juga. Nah, kalau misalkan jadinya 1000, di lapangan ada 5000, kan harus curiga ya. Kemungkinan besar bertebaran juga nih vaksin palsu. Atau sebelum dilanjutkan, Dr. Marius, kami punya soundbite pernyataan dari Kepala Badan POM yang baru.
Kita boleh dengarkan. Pak Presiden jelas menegaskan bahwa permasalahan ke depan itu adalah masalah manajemen, pengelolaan, tata kelola dari pengawasan obat dan makanan, itu saja. Dan saya berkomitmen untuk lebih membangun sistem yang lebih baik tentunya, kerjasama yang lebih baik dalam tindak lanjut hasil pengawasan, karena pengawasan itu pada intinya adalah ada dua hal, kemandirian dan kedua adalah pengawasan dari tindak lanjut dari hasil pengawasan itu sendiri. Itu yang masih lemah dalam hal ini dan itu yang akan kita perkuat dengan dukungan penuh dari Bapak Presiden. Pertama tentunya adalah legal sistemnya, itu yang akan kita perkuat dan kami semua sudah sepakat berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan mitra-mitra lain terkait dengan penyidik dan sebagainya. Itu akan tunggu beri saya waktu untuk membuktikan proses itu akan kita lakukan. Dr. Marius? Jadi begini ya, itu tadi saya sebut ada namanya formulir yang banyak kan kosong, blank. Ya. Jadi pernah salah satu waktu saya bilang sama PPNS-nya, ya, kenapa kalian kok hilirnya aja, hulunya berani nggak di dalam dibersihin? Hulunya misalnya seperti hulunya tadi yang harus dilaporkan oleh produsen, jadinya berapa, kemana aja distributor melapor, itu per 3 bulan. Dan di Badan POM sudah ada namanya software Moneva, monitoring evaluasi, itu belinya mahal ya. Kalau Pokemon mungkin bisa gratis ya. Nah ini sudah ada, itu juga tidak dilaksanakan. Kalau sebetulnya kalau misalkan ada laporan produsen dari berapa kilo, jadinya berapa, didistribusi kemana, itu dimasukkan ke software Moneva, itu kelihatan. Jadi Dr. Marius mau katakan bahwa kurang keras kerjanya Badan POM? Ya, karena saya lihat, saya juga investigasi ke dalam juga ya. Dari orang dalam juga bilang, itu banyakan kosong Pak. Jadi kalau Ibu Kepala Badan POM ingin itu harusnya bersih-bersih dari rumah dulu. Ya. Kalau kita kembali ke vaksin palsu itu tadi, Dok Adib, ada dokter, ada kemudian produsennya, distributor dan sebagainya yang kemudian sudah ditangkap gitu. Tadi dokter bilang ya dokter itu korban, bisa rumah sakit juga bisa korban, bisa korban bukan pelaku gitu kan. Semua dokter tahu nggak sih sebenarnya, atau rumah sakit tahu nggak sih distribusi vaksin itu harusnya seperti apa dan tidak boleh mengambil dari misalnya distributor yang tidak terdaftar gitu? Ya, jadi kan kenalan atau siapa gitu. Jelas kalau dari sisi organisasi profesi kita menghormati proses hukum yang dilakukan. Artinya kita nanti juga bisa melihat bahwa katakanlah kalau dianggap ini ada keterlibatan dari dokter, keterlibatannya seperti apa? Karena apakah dia sudah dalam proses produksi, proses distribusi, apakah pernah ada gitu loh? Ataukah ketidaktahuan? Nah, ini problem yang sering muncul di kami. Terus terang para teman-teman sejawat kami, kalau yang berkaitan dengan hal seperti ini, kita lebih ke arah berorientasi kepada pelayanan gitu loh. Pada saat kemudian kita apakah obat ini palsu atau tidak, atau vaksin ini palsu atau tidak, kita biasanya mungkin tidak bisa bukan dalam bukan dalam kompetensi kami, karena yang bisa membuktikan itu adalah melalui sebuah proses uji sampel. Tapi kita hanya melihat expired date-nya saja. Katakanlah kemudian kalau umpamanya kita diberikan sebuah yang asli, jadikan dibandingkan ya mungkin bisa. Tapi kalau kemudian kita sudah melayani segitu banyak dan kita tidak tahu itu apakah itu karena kita hanya melihat dari expired date-nya saja. Tetapi ada ini salah seorang produser kami, anaknya kemudian datang ke dokter untuk imunisasi, kemudian ditawarkan oleh dokternya, pakai punya saya saja. Apakah itu dibenarkan oleh? Jadi gini, nanti kalau kita bicara seperti itu nanti ada di dalam sebuah proses tadi disebutkan salah satunya ada Permenkes 58 di dalam standar penyediaan farmasi, di mana di dalam kaitannya di situ memang itu adalah harus melalui sebuah instalasi farmasi, yang itu melalui sebuah manajemen rumah sakit gitu, karena pengawasan dari sana. Tapi perlu diketahui juga di beberapa rumah sakit karena proses penyimpanan vaksin ini membutuhkan biaya yang khusus karena harus cold box-nya, storage-nya harus terjaga. Terus kemudian ini barang yang harus langsung dipakai kalau mamanya jangka waktu expired date-nya itu pendek, sehingga akhirnya ada beberapa rumah sakit yang itu kemudian menyerahkan kepada dokter untuk melakukan langsung pemberian vaksinasinya. Jadi ini perlu Tapi penyediaan vaksinnya? Iya, penyediaan vaksinnya langsung diserahkan juga kepada dokternya. Karena cuman ini nanti yang kaitannya kemudian apakah itu ada melalui proses yang langsung pembayaran langsung, ya, ataukah kemudian melalui rumah sakit kasih tapi penyimpanannya di ruangan dokter. Nah, ini kan perlu ditelusuri problemnya ada di mana gitu loh, karena terlepas kebetulan teman saya ini membayar langsung kepada dokternya. Ya, jadi
Jadi ini kan Apakah oleh ID itu dibolehkan? jadi sebenarnya kalau yang kita kembali pada regulasi sebenarnya. Oke. Kita bicara ini adalah ada regulasi, kemudian kita bicara ada sisi etik gitu loh. Ada dalam sisi regulasi jelas tadi yang disebutkan ada Permenkesnya. Dari sisi etik kemudian tentunya proses-proses kita selalu sampaikan proses-proses perdagangan atau jual beli itu memang kita selalu sampaikan sebaiknya tidak dilakukan di dalam proses pelaksanaan praktek kedokteran. Iya. Gitu loh. Dokter Marius, apakah ada distributor khusus gitu untuk vaksin? Jadi gini, kalau All vaksin ya, bukan cuma yang punya Bio Farma. Yang saya tahu distribusi Bio Farma ada itu distributornya khusus. biasanya ada buku katalognya. Oke. Bukan hanya vaksin, obat juga ada, alat kesehatan juga ada. Bukunya kayak buku telepon zaman dulu Iya. tuh. Semua Saya juga punya. distributornya tercatat di situ Ada. yang resmi? Artinya kalau di situ kan ada asosiasi segala macam tuh. Itu sudah disusun. Biasanya kalau Kongres Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia itu keluar tuh buku-buku itu. Jadi kalau rumah sakit mengatakan tidak tahu, tidak itu, bohong. Tidak benar. Kalau rumah sakit kan harus aktif. Apalagi kalau sampai manajemen rumah sakit mengatakan boleh bawa vaksin sendiri. Ini masa kita kalah dengan manajemen Pujasera, Food Court. Dia boleh ngambil makanan tapi rekening bayar dulu di kasir. Ya. Masa manajemen rumah sakit sebobrok itu? Itu kalau rumah sakit. Kalau dokter Nah, dokter harus juga dianggap tahu tidak? ya harusnya tahu. Karena apa? Di sini kan masalah distribusi dia harus tahu. Kalau dibandingkan memang sulit ya. Tapi kita lihat asal muasalnya dokter menyediakan harus wajib tahu. Paling baik. Kita jeda dulu lagi lah kalau begitu. Kita akan lanjutkan selepas rehat.